Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berfikir pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, dia jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati keruh, batin pun selalu gemuruh. Serasa diburu musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Yang mulia Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Rosyadi Husaini Sayuti MSc PhD. Yang mulia guru kita, Syekh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nasir, kita ucapkan selamat datang kepada beliau di Masjid Kubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Ahris Sarwani, segenap pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TNI, Polri, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Susunan acara Tabligh Akbar 2018 dengan tema NTB Bangkit Bersama Umat yang terselenggara atas kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pengurus Masjid Kubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kiai Kondang kita Syekh Kiai Haji Abdullah bin Nasir atau Syekh Agib pada hari Sabtu 20 Oktober 2018
wa Ta'ala, mari kita buka bersama dengan melafalkan Ummul Kitab. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan buat kita semua. Ala hadin niyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Jabir Khair yang akan mengenalkan ayat Al-Quran Surat Yunus ayat 107. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memasuki acara ketiga, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat kepada yang terhormat Bapak Ahli Sarwani, disilakan. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Rusadi Sayyidi. Yang kami muliakan tentunya Kiai Haji Hakim Nasdian, Hakim
Abdullah Kinastia. Terima kasih ya. Yang kami hormati juga Forkominda yang ataupun yang mewakili dan juga pimpinan lembaga vertikal yang di Nusa Tenggara Barat dan sekaligus juga kepada teman-teman perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita tentunya sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bersama-sama menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tablik akbar bersama akhir. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan tablik akbar ini merupakan bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Syariah yang tiap tahun kita laksanakan dan nanti puncaknya akan mengerucut di kegiatan yang bersifat internasional di Surabaya, yaitu International Syariah dan Syariah Forum sekitar bulan awal Desember. Kegiatan di Nusa Tenggara Barat ini selain tablik akbar, yaitu kita mengadakan lomba kaligrafi tadi pagi kita laksanakan, perlombaan busana muslimah juga tadi pagi. Kita juga mengadakan kegiatan penilaian terhadap pesantren dan juga lembaga siswaka yang nantinya akan kita pilih dan akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mengikuti kegiatan yang bersifat nasional tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mengadakan kegiatan ini rasanya sangat tepat dengan upaya kita bersama-sama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kita bangkit kembali, untuk kita memulihkan kembali setelah kita bersama-sama merasakan bencana gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Insya Allah dengan mengharapkan ridho Allah SWT, kita bersama-sama dengan momentum tablik akbar ini kita akan berdoa. Nanti kita berharap dipimpin oleh Agim untuk kita bersama-sama berdoa dan berharap kepada Allah SWT. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemudahan untuk kita kembali bangkit, kita kembali ke jalan perekonomian yang lebih baik. Kita juga semakin lebih baik dengan kita berhasilnya memulihkan setelah kejadian gempa ini. Terima kasih kami kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada pemerintah Kota Mataram juga, dan tentunya kepada UPT Masjid Hubul Waton Islam Center ini atas terselenggaranya seluruh kegiatan yang rangkaiannya akan kita laksanakan terutama ke masjid ini. Demikian, mohon maaf apabila kami sebagai penyelenggara kegiatan ini ada hal-hal yang kurang nyaman bagi seluruh jamaah dan hadirin sekalian. Kami mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segenap jamaah rahimakumullah, sambutan kedua akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Mukarram Bapak Dr. Haji Rosyadi Hussein Sayuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nasyar yang kita biasa kenal dengan sebutan populer Pak Hakim. Alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah kami setelah cukup lama kami ditunggu sejak masjid ini kami resmikan 2 tahun yang lalu. Saya ingat ada yang hadir sebelum masjid ini selesai dibangun. Bapak Haris yang menjadi Sohibul Hajah pimpinan BISDB dengan seluruh jajarannya, rekan-rekan Forkopimda yang hadir, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak sekalian yang atas nama Bapak Gubernur yang tidak berkesempatan hadir pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama tentu atas kesempatan yang diluangkan oleh guru kita Hakim pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada siang atau sore ini kita dapat tambahan ilmu dari beliau, insyaallah. Demikian juga kepada pimpinan Bank Indonesia yang telah menjadi Sohibul Hajah, menjadi sponsor kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Syariah 2018. Mudah-mudahan ini tidak pertama dan terakhir, tapi juga mudah-mudahan rutin Pak Idris ya. Setiap tahun Bapak mendatangkan guru-guru besar kita dari luar daerah untuk menyemarakkan masjid, memakmurkan masjid kita di Solo. Terima kasih kepada semua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan membukakan pintu ilmu, pintu barokah kepada kita, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekda diaturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, kini kita tiba pada acara inti, yakni Tabligh Akbar 2018 bersama guru kita, Syekh kita Kiai Haji Abdullah bin Nasyar, yang akan menyampaikan dakwah tausiah dengan tema NTB Bangkit Bersama Umat. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada para jamaah ada 3 segmen yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tausiah dari Syekh Agim selama kurang lebih 1 jam, kemudian 15 menit tanya jawab, dan 15 menit penutup adalah doa muhasabah yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Agim. Baik Bapak Ibu hadirat, tanpa memperpanjang kalam, kepada Al-Mukarram Syekh Agim disilakan. Tumben jadi saya Agim. Aja cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir bersama sejenak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
husni ibadatik. Allahumma asbah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardha bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, catatkan siapapun yang kau hadirkan menjadi hamba-hamba yang kau cintai, yang kau hapuskan seluruh dosa dan aibnya, yang kau teguhkan imannya ya Allah, yang kau istiqomahkan amalannya. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang kau karuniai husnul khotimah, hamba-hamba yang kau kumpulkan jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada guru-guru kami, para ulama, para sesepuh, para pimpinan, semoga Allah menguatkan iman agar senantiasa jadi suri tauladan. Kepada sahabat sekalian, boleh duduk juga Pak ya. Boleh berdiri asal jangan ada yang terhalangi. Apa kabar? Ada yang kurang tidak karunia dari Allah? Jawab. Ada yang kurang tidak? Gempa itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Pernahkah Allah berbuat buruk? Yang buruk itu bukan gempanya, yang buruk itu salah menyikapi gempa. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Ibu? Nah, supaya orang tidak terhalang. Lanjut. Bagaimana sekarang sesudah gempa ini? Sebetulnya kalau gempa bumi tidak bahaya. Yang bahaya adalah gempa iman. Berapa banyak gara-gara gempa bumi jadi dekat dengan Allah? Sederhana saja pertanyaannya. Pada waktu gempa di sini, orang paling banyak menyebut nama siapa? Apa ibu langsung menyebut nama suami? Nama suami itu disebut kalau tidak ada gempa, kan begitu. Saya naik pesawat umroh, Allahu Akbar, semua teriak satu pesawat, Allah. Ketika tenang pesawatnya, diam lagi terzikir. Nonton film lagi, tidur lagi. Memang perlu gempa supaya ingat ke Allah. Benar, jujur, banyak ingat ke Allah mana waktu gempa atau waktu tidak gempa? Jadi harus gempa terus. Baik Bapak Ibu, ini judulnya kebagusan. Saya tidak biasa ceramah yang keren-keren, yang sederhana, yang gampang dihafal, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan disampaikan. Lombok bangkit kita pakai rumus 5A. Apa? Ulangi. Mana ini ada buku benar? Sampaikan ke Bapak 5A. Ya, Ibu harus hafal. Kalau enggak tidak sah pertemuan ini ya. 5A. 1. Tekad yang kuat dan bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tekadnya harus kuat dan utuh. Hanya satu-satunya penolong kita adalah Allah. Ayatnya tadi dibaca. Semoga Allah memuliakan qori kita ini dengan kebersihan hati. Karena qori itu yang kedua dihisab di akhirat. Yang pertama dihisab adalah mujahid yang merasa berjuang. Tidak semuanya selamat. Ada mujahid yang masuk neraka.
Gara-gara apa? Gara-gara hatinya lebih ingin disebut pahlawan oleh orang daripada ingin diterima oleh Allah. Yang kedua dihisab adalah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz lah. Kenapa lihat saya begitu? Iyalah, saya kedua termasuk Qori. Ada juga Alhamdulillah Ustaz yang tidak masuk surga, padahal ilmunya banyak, dakwahnya hebat, padahal Qur'annya hafal, suaranya bagus. Penyebabnya adalah sangat senang dengan pujian manusia daripada senang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lihat Qori, lihat ulama, doakan supaya hatinya ikhlas. Karena cobaan belum tentu ke surga kecuali yang ikhlas. Lanjut ya. Suratnya tadi surat Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidzurr fala kashifa lahu illa hu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illa hu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi mulai sekarang kalau ingin ditolong Allah, hilangkan sandaran di hati selain Allah. Makin bersandar kepada selain Allah, makin jauh dari pertolongan Allah. Makin berharap dari selain Allah, apalagi sampai melekat hatinya, maka makin tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang kuatkan. Bergabung jin dan manusia mau menolong, Allah tidak kehendaki, pasti tidak jadi. Nih semua yang hadir akan memberi kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak. Jawab kan ini? Sampai tidak. Ini semua nih mau ngasih satu nasi aja, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak. Tidak bisa. Sebaliknya, semua yang hadir mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Celaka tidak? Celaka tidak? Tes sekarang, lempar pakai botol, HP, pakai apa aja ke badan saya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh tubuh ini. Karena Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, dibalikan aja semua hati ini tidak mau lempar. Karena yang membolak-balik setiap hati adalah Allah. Muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati. Dibikin gak mau, gak mau. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kalau lombok ingin ditolong Allah, harus bersih dan benar tauhidnya. Jangan bersandar berharap kepada selain Allah di hati. Karena selain Allah tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Ibu, Bu, pernah merasakan cemburu tidak? Enak atau tidak? Dengan cemburu bahagia atau nelangsa? Jawab, bahagia atau nelangsa? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Itu yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Rasain. Kenapa ibu-ibu begitu menderita dan tidak beres urusannya? Karena hati ibu lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Makanya cemburu Allah dibikin aja hatinya galau. Bu, Ibu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cinta
cinta sama suami. Lagi model-model ini mah berat. Ini serius. Saya mah tidak mau istri-istri saya maaf ya. Tidak mau para istri mencintai saya berlebihan. Mau apa? Bu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Kalau ibu terlalu cinta, Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, hati ibu tidak akan pernah tenang. Kata Ali bin Abi Thalib kalau membaca, semoga Allah memuliakan beliau. Semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Lihat ini yang paling banyak menderita tuh yang paling banyak pengen ditolong orang. Betul tidak? Udah hadirin, Allah Maha dekat. Nih buat supaya tidak terlalu cinta ya saya tidak ada maksud apa-apa, cuma tauhidnya aja benar. Karena saya lihat wajahnya sebagian wajah menderita. Wow, siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang ngasih menghidupkan ibu? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang melindungi ibu selama ini siapa? Yang angkat derajat siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang ngasih pahala? Siapa yang bisa kasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau gitu suami ibu apa? Suami itu ladang amal. Kelebihan suami disyukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan suami, ibu bersabar dan berusaha memperbaikinya, ibu dapat pahala. Ibu menderita kalau ibu menuhankan suami. Ciri orang yang menuhankan suami lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih senang dekat dengan suami daripada senang dekat dengan Allah. Maka itulah yang membuat secara syariat Allah cemburu dan di hatinya tidak pernah dikasih ketenangan. Jelas? Jelas nggak mama? Jelas tidak nih? Apa? Apa jelas? Jawab. Jangan. Ada kata yang emang nggak apa cinta, tidak belum punya suami, dia itu beda lagi. Pak, Bapak, kalau ini beda lagi nih. Jangan terlalu takut kepada istri. Ini saya dengerin ini masalah apa-apa. Ini ilmu tauhid hadirin. Udah dengar belum cerita singa menikah? Hah? Kan singa menikah. Di dalam resepsi pernikahan singa beda dengan resepsi orang. Kalau orang salaman dekat, katanya kalau singa harus jauh. Kelinci, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fil khair singa. Monyet, hijab, jerapah pada jauh, tiba-tiba kucing loncat mendekati singa marah. Kucing, kamu berani-berani mendekat? Tenang singa, ada berita penting. Apa? Singa langsung kaget dan pucat. Tahu apa yang diomongin kucing ke singa? Singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas bos? Memang jelas. Dapat bos, coba cengkat tangan. Kucing-kucing yang hadir sekarang. Di kantor gagah bulan ke rumah mengeong. Di kantor seragam loreng keren ke rumah
harus galak sama istri, tapi karena takut ke istri jadi tidak takut ke Allah. Gak boleh, tidak ada wibawa lelaki yang takut ke makhluk, tidak takut ke Allah. Dan jelas tidak nih? Jelas tidak? Lanjutkan, jangan kenapa jadi senyum-senyum terus sindir ya. Tenang, Pak Polisi tetap ya jadi singa. Lanjutkan. Ini kunci bahwa pertolongan Allah itu kalau bulat tawakalnya. Atau ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa, barang siapa yang hatinya bulat utuh tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Dari dulu juga kita dicukupi, benar? Benar tidak nih? Coba saya ingat-ingatin dulu. Waktu di rahim ibu kita jadi janin, rezeki ada tidak? Jawab semuanya. Ini ilmu tauhid nih. Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat, janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Jawab. Beres urusannya. Kita di rahim beres. Lahir ke dunia jadi bayi 11 bulan kita berbaring, tidak bisa jalan, tidak ada ilmu, tidak ada tenaga, tidak ada pengalaman. Rezeki ada tidak? Cukup tidak? Jawab. Mana yang mendekati bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Jawab. Langsung ibu mengeluarkan air susu, jadi otot, jadi rambut, jadi gigi, jadi besar. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Ada sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi atau bayi ngedeketin sapi? Ada kelompok sapi ngedeketin bayi. Ini nih akibat gempa jadi tulang ini. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Maka jadi kurang cerdas begini. Hadirin, sapinya di Selandia Baru, bayinya di Lombok, demi Allah nyebrang untuk air susu. Allah yang menjamin rezeki. Nih sampai segede gini, para kesepuhan sudah makan belum? Oh, yang nyebut belum mah, itu kufur nikmat. Berapa langkah kita menuju makanan? Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita? Mana yang melihat? Makanan, beras, piring, garam dari lautan masuk, ikan, sayuran dari gunung turun, jeruk, cabai, terasi kumpul. Demi Allah, apalagi tempe, kedelainya itu dari Amerika sampai ke piring kita. Mabina ini maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Kapan Allah lupa kasih makan ke kita? Nih lihat air. Saya tidak tahu mata airnya di mana.
hampir 57 tahun saya hidup, tidak pernah sehari pun Allah lupa masih film ke saya. Masih curiga kalau jawab, jangan bikin saya jengkel. Kenapa jadi pulang begini? Teruskan. Ada yang mau pensiun di sini? Jangan stres. Yakin kitanya ada rezeki. Sampai kapan? Sampai mati. Insya Allah ada rezeki. Ada nafas, ada rezeki. Nanti kalau udah tua, tetap ada rezekinya. Jalan, jalan. Mau kemana kek? Ke dapur. Mau apa? Mau makan. Kakek bentuknya cuci yang kayak makan dapat sendiri. Kalau kaki udah susah. Terima kasih ya. Kakek tangannya udah susah bergerak, disuapin ya. Kalau tangan tidak bisa bergerak, umur masih ada. Keluar. Oh. Dia mau duduk. Jadi itu rasa besar. Nanti kalau mulut kakek kenapa mulutnya ini nggak berfungsi, masuk diinfus, betul? Sampai mati. Makanya jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah rezeki, karena niatnya salah, menjemputnya salah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Udah dikasih tapi tidak bersyukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar. Kalau Allah sedang nahan, lagi diambil sebagian ya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho. Kalau diambil titipannya oleh Allah, ada waktunya rezeki itu Pak, dibuka, ditahan, diambil sesuka Allah. Semuanya amal soleh bagi kita. Dibuka syukur pahala, ditahan sabar pahala, diambil ridho pahala. Jangan suka nyebut musibah kalau lagi diambil itu. Coba tukang parkir, mobilnya diambil oleh yang parkir, kenapa dia kesedih? Jawab. Kenapa? Kenapa dia menangis? Oh, mobilnya diambil oleh siapa? Oleh yang punyanya. Yang normal dong. Apakah tukang parkir diambil mobil musibah? Bukan. Kenapa rumah bapak diambil, harta diambil nyebut musibah? Itu kan titipan Allah, betul ya? Musibah itu kalau tidak sabar, musibah itu kalau tidak ridho. Kalau diambil oleh Allah ya sesuai yang punya dong. Justru kalau ditahan itu tukang parkir jadi masalah ya. Halo, ini ngerti nggak kata-kata? Makanya jangan suka sibuk. Aduh, rumah saya nggak ada ya, itu lahir juga nggak bawa apa-apa, mati juga nggak dibawa. Yang penting jadi amal soleh.
Jelas. Jadi siapa yang bisa nolong kita? Selama ini ditolong tidak? Ditolong. Gimana besok lusa? Tetap saja cuma satu yang bisa nolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bulat ya. Tidak ada penolong selain Allah. Selain Allah cuma jalan saja. Suami jalan rezeki, istri jalan juga, ada jalan karunia ini, ada jalan kayak pilpres besok. Itu yang menentukan presiden Indonesia itu bukan pilpres. Yang menentukan presiden dan wakil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Surat Al-Imran ayat 26. Wah, kalau gitu buat apa dong kampanye? Kampanye itu fastabiqul khairat. Kampanye itu amal soleh, berlomba-lomba, berniat dan berbuat baik. Jadi siapa yang menang pemilu ini? Yang paling lurus niatnya, yang paling benar caranya. Jadi atau tidak jadi, dia pemenangnya. Siapa yang kalah pilpres ini? Yang niatnya jelek dan kelakuannya jelek, baik dikasih atau tidak jabatan oleh Allah, dia udah kalah. Jadi perkara jabatan Allah yang menentukan. Jadi amal atau tidak, itulah ikhtiar kita. Jelas, jelas, jelas. Jelas tidak nih? Makanya tenang, jangan berantem ya. Beda pilihan, ya wajar. Ini beda, itu biasa. Bertengkar yang jadi dosa. Oh, seperti bertengkar. Nanti kalaupun ada yang kepilih presiden, kita sakit, tetap ya nengok tetangga ya kan presiden, betul ya? Silakan saudara pilih, istiqoroh dulu, doa ke Allah supaya jadi aman. Kalau nanti pilihannya jadi, Allah juga yang menentukan. Kalau pilihannya nggak jadi, ya nggak usah jengkel, itu juga ketentuan Allah. Ya, yang penting niat kita lurus, cara kita benar. Enak nggak kayak gitu sih? Saya enak itu pilpres tegang-tegangan kayak gitu. Pertama kitanya belum tentu hidup tahun 2019 ya, mungkin 2018 sebagian udah meninggal ya kan. Kedua, siapa tahu capresnya juga belum tentu hidup tahun depan. Udah mati-matian dibela meninggal kemarin. Relax, men, jelas. Halo, harusnya kampanye tuh kayak gini ngomongnya. Nah, ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang penting jadi amal atau tidak. Itu kalau imannya teguh ke Allah, tenang. Dua, satu apa? Tekad kuat dan bulat, cukuplah Allah sebagai penolong. Mulut boleh ke orang, hati tidak boleh. Nih, tangan melekat, megang mikrofon boleh. Karena mikrofon ini baik, mikrofon ini penting, mikrofon ini manfaat. Tapi jangan melekat mikrofon ini di tangan. Kalau melekat, nggak bisa apa-apa. Apalagi melekat di bibir. Nah, orang tidak bahagia karena yang melekat di hatinya selain Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Makin melekatnya selain Allah, makin menderita. Jelas. Ibu-ibu, jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi. Itu aja. Terimalah. Jadi tua itu dinikmati. Betul kan? Mau gimana lagi? Kita udah tua ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal.
jadi bubur ayam spesial. Sudah habis belum waktunya nih? 5. Yang kedua, perbanyak tobat. Nih, kalau saya di depan saya ini ada meja, terus ada ular yang bahaya, terus ada makanan yang enak. Mana yang terpenting, informasi tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Apa? Ular. Kenapa? Karena bahaya. Benar? Benar? Jadi yang terpenting bagi kita, kita harus tahu apa yang membahayakan kita. Betul? Betul? Sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Jawab. Kenapa kita kebanyakan mikirin dosa tetangga? Ungkapan jiwa. Kenapa kita lebih banyak mikirin kelakuan tetangga daripada mikirin keburukan sendiri? Padahal yang membahayakan hidup kita bukan dosa tetangga, dosa sendiri. Benar? Bu, Ibu, mana yang membahayakan hidup ibu dunia akhirat? Kejelekan kelakuan suami atau kejelekan diri sendiri? Kenapa itu banyak mikirin suami? Sampai lupa kejelekan diri, apalagi mikirin suami orang. Kenapa dulu pada ngomongin saya? Suamiku aja kurang terurus. Biasa aja Pak, kepalanya Pak seperti yang bahagia. Lanjutkan. Kita tuh kebanyakan mikirin orang lain. Bukan tidak boleh, tapi kita baru bisa memperbaiki orang lain sesudah kita berusaha memperbaiki diri. Kita baru bisa memperbaiki diri kalau kita bisa jujur melihat kekurangan diri sendiri. Orang yang tidak pernah melihat kekurangan diri, dia di mana-mana jadi masalah. Udah pernah dengar nggak ibu-ibu yang ke dokter? Udah dengar belum? Boleh saya ceritakan Pak? Ini penting. Jadi kita aja ya. Jadi ada ibu-ibu ke dokter, dia bilang begini, dok, tolong dok obatin saya. Ibu sakitnya apa? Saya malu menceritakannya. Lah kalau nggak diceritakan gimana obatinnya? Gini Pak Dokter, saya itu sering sekali buang angin, sehari bisa 100 kali lebih. Tapi maaf ya dok, kentut saya ini kalau HP itu modenya silent, jadi tidak kedengaran, tidak bunyi dan tidak bau loh dok. Maaf ya dokter, sejujurnya selama saya bicara ini aja dengan dokter, saya sudah 3 kali kentut dok. Tapi kan nggak kedengaran kan, nggak kecium kan. Dokter nggak banyak ngomong, manggut sambil senyum. Langsung dokter itu bikin resep, kasih resep seminggu lagi. Datanglah seminggu lagi, bagaimana Bu? Dok, sesudah saya makan obat dokter hari keempat, kok saya ada perubahan? Apa perubahan? Kenapa kok kentut saya jadi keras dok? Jadi bunyi dan jadi bau. Dokter ngasih obat apa sama saya? Itu obat THT Bu, untuk
obatin telinga dan hidung kiri. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kenapa dokter bisa tahu resepnya? Karena 3 kali dokter mendengar ledakan-ledakan yang tidak diampuni. Nah itulah bahayanya kalau kita tidak pernah menyadari siapa diri sendiri ya. 100 kali kenapa suaminya jadi keriting? Bisa dibayangkan dia nggak sadar, terledut. Maaf ya Pak, kalau mirip istri Bapak. Aduh, teruskan jangan. Tapi nggak maksudnya. Maksud kalau orang tidak pernah menyadari siapa dirinya kayak